Pagi, ohayo gozaimasu. Sekarang kita lagi ada di Nihon Bashi Bridge. Face tracknya salah. Nah, terletak di jantung Tokyo, jembatan Nihon Bashi merupakan jembatan yang dibangun pada era Edo dan selesai dibangun pada tahun 1911. Patung Kirin atau patung naga terletak pada tengah kedua sisi jembatan melambangkan kemakmuran untuk kota Tokyo, sementara patung Shishi atau singa yang terletak pada keempat sudut jembatan melambangkan perlindungan. Nah, jembatan ini ikonik karena bernuansa kuno di tengah lingkungan yang modern. Jembatan ini sendiri berada di bawah jembatan layang dan gedung-gedung tinggi. Untuk lingkungan Nihonbashi, hal ini bukan merupakan sesuatu yang unik. Bahkan akan sangat mudah menemui bangunan tua atau kuil yang terletak di samping gedung yang tinggi. Atau bahkan gedung-gedung tua yang dipertahankan desain kunonya tetapi dalamnya direnovasi menjadi modern. Nihonbashi terletak sekitar 40 menit dari Shibuya dengan menggunakan jalur kereta Hanzomon dengan 8 perhentian stasiun hingga sampai di stasiun Mitsuko Shimae, atau jalur Ginza dengan 10 perhentian stasiun hingga sampai di stasiun Nihonbashi. Secara pribadi, diriku sih lebih milih kereta Hanzomon ya, karena saat keluar kita langsung tiba di jembatan Nihonbashi. Sementara kalau kita lewat jalur Ginza, kita harus setelah sampai di stasiun, kita harus berjalan sekitar 2 menit baru sampai di jembatan Nihonbashi. Nah, untuk bagi yang mau kesini, perlu diingatin juga sih, di jembatan ini kalau berharap ada sesuatu yang menyenangkan, ya tidak ada atraksi sih di sini. Apalagi saat ini tempat-tempat perahu yang bisa kita sewa untuk keliling kota Tokyo dari sungai sedang tutup. Nah, jadi bila mana nanti datang, jangan terlalu ekspektasi tinggi untuk bersenang-senang. Ya mungkin bisa kecewa. Disarankan dulu untuk kalau misalnya mau datang, diperiksa apakah yang ingin dicari, yang ingin dituju sedang buka, terutama untuk perahu-perahu di sini ya. Nah, biasanya perahu di sini nih bisa tur keliling Tokyo via jalur air, melewati sungai Nihonbashi, sungai Kanda, dan sungai Sumida. Sekarang kita sudah sampai di Kuil Fukutoku. Didirikan sejak tahun 859, salah satu shogun terkenal pernah datang ke sini, yaitu adalah Ieyasu Tokunaga. Sekarang banyak orang kesini untuk mendoakan keberuntungan dan ya memenangkan lotre. Bagi yang melihat mungkin merasa aneh karena kuil ini dikelilingi oleh gedung-gedung perkantoran yang lebih modern. Akan tetapi hal ini merupakan ciri khas dari Nihonbashi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk datang ke kuil ini sendiri dari jembatan Nihonbashi cukup jalan kaki aja. 5 menit, jarak 350 meter sampai kok. Jadi kita lagi di Amasake Yokocho. Tadinya kita berpikir ya mau cobain makanan atau jajan-jajanan, tapi karena di sini lagi cukup pagi dan banyak yang tutup. Nah, yang menarik dari Amasake Yokocho itu adalah di sini tuh tempatnya ya kuno, dijaga klasik, dijaga tua banyaknya. Tapi gara-gara banyak tempat yang tutup, jadi nggak banyak yang diambil gambarnya. Dan rencananya tadinya mau di-cut aja, tetapi waktu jalan balik ketemu satu kuil yang menarik. Mungkin karena tadi gue bilang ya, Nihonbashi itu tuh tempat yang unik, banyak tempat-tempat kayak gedung modern di sampingnya gedung tradisional, atau kayak bangunan-bangunan tua dan bangunan modern bisa bersampingan. Nah, di sini jadi aku ketemu kuil Matsushima. Kuil Matsushima terletak di lantai 1 dari gedung Matsushima. Benar-benar sebuah kuil yang ya kecil, dan pertama kali sih diriku melihat sebuah kuil yang kayak terpencil di dalam gedung. Karena kalau kita ngebayangin kuil, kita biasanya itu kuil-kuil di Jepang ada sebuah bangunan dengan area sendiri, ada atapnya, terus ada warna tersendiri, ada atapnya. Tapi yang kali ini kuilnya di luar bayangan dari diriku. Terletak 1,3 km dari kuil Fukutoku, berjalan kaki, kita bisa melewati area Amasake Yokocho. Destinasi berikutnya yang dikunjungi adalah Tokyo International Forum, berjarak 1 menit dari stasiun Tokyo dan 11 menit dari Imperial Palace. Gedung ini adalah gedung pameran yang serbaguna terletak di pusat Tokyo, didesain oleh seorang arsitektur Uruguay bernama Rafael Viñoly. Selain itu, di sini banyak hal-hal yang bisa kita lakukan kok, seperti melihat pameran seni, pasar antik Oedo, dan makan di restoran atau di food truck. Nah, kalau untuk pasar antik Oedo sendiri, itu biasa dibuka pada hari Minggu pertama dan ketiga setiap bulan, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, pasar antik ini
merupakan pasar antik luar ruangan atau outdoor terbesar di Jepang, dan menjual barang seperti pot tradisional Jepang, perlengkapan makan, kimono, sabuk, dan lain-lainnya. Bila mana ingin datang ke sini, diharapkan untuk memeriksa jadwal buka dari pasarnya dan cuaca, karena kalau cuacanya jelek, bisa jadi pasarnya ditutup dan nggak jadi ada. Diriku akan lampirkan linknya di deskripsi di bawah. Untuk food truck, setiap hari ada di sini, dan selalu berbeda-beda. Dibuka pada mulai dari jam 11.30, dan disarankan untuk datang sebelum jam makan siang, yaitu sekitar jam 12-an, karena saat jam makan siang tiba, rame. Dan tidak ada jadwal pasti kapan food truck tertentu akan berjualan di sini. Jadi kalau misalnya ada yang ingin datang ke sini dan melihat food truck atau makanan yang ingin dibeli, disarankan untuk beli saat itu juga, karena besok belum tentu dia akan kembali ke sini. Nah, oleh karena saat kita datang ke Tokyo International Forum itu food trucknya udah tiba dan hampir jam makan siang, ya setelah berjalan mondar-mandir beberapa kali galau, akhirnya diriku memutuskan untuk mencoba makanan dari Grand 96 Carlos. Memesan steak dengan saus bawang dan nasi. Saladnya terdiri dari selada, wortel, dan kol dilumuri saus yang sedikit asam dan terasa segar. Tingkat kematangan dagingnya medium well. Nice, empuk, dan juicy. Saus bawang atau minyak bawang, ya sama lah ya. Terasa seperti minyak bawang pada umumnya lah, dengan bawang yang digoreng. Jadi agak renyah. Tapi dikombinasikan dengan daging sapinya, ini jadi rasanya cocok. Atau mungkin diriku udah terlalu lama gak makan steak ya. Juicy. Nah, berikutnya adalah eksplorasi dari gedung pameran itu sendiri. Nah, di lantai 1 hanya ada restoran dan museum. Tapi untuk melihat keindahan arsitektural dari hasil desain Rafael Fenoldi, kita harus naik ke tanjakan ke atas. Atau naik elevator bagi yang merasa sulit untuk menanjak. Nah, kalau untuk mengakses elevator bisa dari lantai B1 atau basement 1. Nah, nanti naik lantai 4, 5, atau 6. Kalau kita menggunakan tanjakan, kita hanya bisa naik sampai ke lantai 4 dan ke lantai 5. Nah, di sini kita bisa melihat desain yang futuristis dan kehebatan dari teknik sipil dalam merealisasikan desain ini. Diriku sebagai teknik sipil jujur ngeri sih ya, karena itu rangka bajanya agak ribet kayaknya. Nah, rangka bajanya sendiri dibangun dengan lekukan terbalik dan menyerupai bentuk lambung kapal laut. Nah, di lantai yang paling atas ini, di lantai 6, merupakan tempat yang paling fotogenik untuk didatangi. Dan oleh karena sekarang ini sedang sepi, jadi merupakan tempat paling favoritku untuk berada di sini saat ini. Nah, sekarang kita lagi ada di Tokyo International Forum Hall. Cantik nih arsiteknya. Ya, arsitektur sih ujung-ujungnya. Sebagai teknik sipil ya ngelihatnya serem. Kita ada rangka baja di atas, itu ngengkung, nge-u. Ya, secara analisis ya diriku sih serem ya, tapi secara kecantikan ya ini emang cantik sih. Diriku bilang ini cantik. Dan kita ini observation deck dari Tokyo International Forum, sepi, nggak ada orang siapa-siapa. Dan diriku suka sih di sini sih. Udah agak lama juga ya di sini dari tadi. Anget juga karena lightingnya bagus. Langitnya lagi cerah. Dan ya cozy aja sih rasanya di sini, cozy dan sepi. Kayak gini. Oke, sekian dulu dengan tour singkat diriku di Tokyo. Ini diriku mencoba untuk mengambil video dengan gaya baru. Mungkin ada yang kurang berkenan atau mungkin ada masukan, tolong diinfokan. Hehehe. Well anyway, thank you sudah tonton. Jangan lupa di share, subscribe, di like. Haha.